Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berjudul Pandangan Teoritis dalam Konseling, Contoh Aplikasi dalam Psikologi Islam, Psikologi Positif dan Pendekatan Elektik, yang beranggotakan Dewi Mulyana Ramadhaniyanti, Muhammad Sabarudin, Fauziah Sriwardani, Siti Maisarah, dan Hairunida. Yang pertama, psikologi Islam. Psikologi Islam secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam diri manusia ada kompleksitas yang bisa dijadikan lahan kajian. Dalam berbagai ayat, banyak disebutkan istilah-istilah yang berbicara tentang keadaan diri manusia seperti nafs, ruh, akal, kalbu, fitrah, fujurah, dan takwa, dan sebagainya. Sedangkan maksud konseling dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai bagian dari ibadah atau amal yang harus dilakukan umat muslim untuk mendapatkan kedekatan dengan Khaliknya. Konseling sebagai proses membantu individu oleh tenaga profesional yang bernama konselor agar ia atau klien memahami diri, membuat keputusan, dan pemecahan masalah sebenarnya merupakan suruhan Allah kepada umatnya. Pengaplikasian psikologi Islam dalam konseling. A. Meluruskan niat klien bahwa pada dasarnya penolong sebenarnya hanya Allah, konselor hanya sekedar menunjukkan jalannya. B. Dalam memberikan informasi kepada konselor, klien harus mengatakan jujur dan ikhlas. Hal ini sangat diperlukan untuk mempermudah diagnosis dan treatment yang diberikan kepada klien. C. Penetapan sumber masalah adalah penting, sebab hal ini sangat berkaitan dengan diagnosis dan treatment. Untuk itu diperlukan ketelitian konselor untuk membedakan masalah itu bersumber dari dirinya karena godaan setan, cobaan Tuhan, atau karena lingkungan. Kelebihan konseling Islam. Yang pertama, konseling Islami menunjukkan tujuan yang mengarahkan individu kepada ketenangan, kebahagiaan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, konseling Islami tidak hanya menyelesaikan masalah yang dihadapi individu, tetapi juga mengarahkan individu kembali kepada fitrahnya. Yang ketiga, sistem konseling Islam dimulai dari mengarahkan kepada kesadaran nurani dan membaca ayat-ayat Allah. B. Kelemahan konseling Islam. 1. Tidak semua konseli yang datang beragama muslim. 2. Pendekatan ini hanya dapat diberikan kepada konseli yang beragama Islam. 3. Konseling Islami belum bisa diterapkan karena secara menyeluruh karena sikap fanatik terhadap konseling barat masih ada. 4. Keterbatasan kemampuan konselor, di mana konseling Islami membutuhkan seorang konselor yang mampu memahami Al-Quran dan hadis, serta wawasan ilmu mengenai Islam secara lebih mendalam. 2. Psikologi positif. Pengertian psikologi positif adalah studi tentang emosi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memfokuskan pada pemahaman dan penjelasan tentang kebahagiaan dan subjektif well-being. Psikologi positif tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penderitaan, kelemahan, atau gangguan jiwa, tetapi lebih kepada menambah atau memperkaya, serta untuk memahami secara ilmiah tentang pengalaman-pengalaman manusia. Konseling dalam psikologi positif. Psikologi positif mempelajari tentang kekuatan dan kebijakan yang bisa membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi berhasil dalam hidup atau meraih tujuan hidupnya. Oleh karenanya, ia menjadi bahagia. Psikologi positif mempelajari tentang kekuatan dan kebijakan yang bisa membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi berhasil dalam hidup atau meraih tujuannya hidupnya, dan oleh karenanya ia menjadi bahagia. A. Kelebihan psikologi positif. 1. Memacu individu untuk belajar berpikir positif dan mandiri. 2. Penanganan dalam psikologi positif cenderung lebih ringan karena sifatnya lebih baik, tidak remedial. 3. Klien akan lebih mudah merealisasikan arahan konselor karena konselor akan mengarahkan klien ke energi positif yang sudah dimiliki atau kemampuan yang dimiliki klien. B. Kekurangan psikologi positif. 1. Individu yang menggunakan konseling psikologi positif cenderung lebih sedikit karena tidak terfokus menangani individu yang bermasalah. 2. Klien akan memiliki sedikit beban jika tidak mengetahui energi positif dalam dirinya.
3. Cenderung sulit diterapkan kepada individu yang memiliki gangguan jiwa. 3. Pendekatan eklektik. Pengertian pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik biasa dikenal dengan nama konseling integratif. Hal ini dikarenakan karena orientasi pendekatan eklektik merupakan penggabungan teori-teori konseling dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teori tersebut. Menurut Tambunan, dalam praktiknya, pendekatan ini menggunakan semua teori konseling. Jadi, pendekatan ini tidak pernah menggunakan konsep-konsep teori secara tetap dan lebih memilih konsep teori yang manakah yang sesuai dengan klien. Oleh sebab itu, pendekatan eklektik bersifat fleksibel, alamiah, sistematik, dan logis. Pengaplikasian pendekatan eklektik. Konselor mengembangkan pendekatan eklektik yang digambarkan oleh Bremer dengan susunan sebagai berikut. A. Konselor menolak penekanan teori secara khusus dengan mengamati dan menilai klien dan perilaku konselor lainnya. B. Konselor mempelajari sejarah dari konseling dan psikoterapi untuk mengembangkan pengetahuannya. C. Konselor yang mengembangkan pendekatan eklektik mengetahui kepribadiannya sendiri dan menyadari gaya interaksi yang perlu dikembangkan dalam hubungan konseling sesuai dengan karakteristik klien yang berbeda-beda. Kelebihan pendekatan eklektik. A. Dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan satu atau dua teori tertentu. B. Tidak hanya menggunakan teori-teori pendekatan konseling lainnya, tetapi juga menggunakan teori-teori pendekatan di bidang psikoterapi. C. Menciptakan konseling yang hangat dan permisif. D. Dapat menciptakan suatu sistematika dalam memberikan layanan konseling. Kelemahan pendekatan eklektik. A. Klien bisa merasa bingung karena strategi yang digunakan oleh konselor bisa berubah sewaktu-waktu. B. Konselor dituntut harus mahir dalam penerapan semua pendekatan. C. Eklektik tidak memiliki teori atau prinsip khusus tentang kepribadian. D. Konseli dapat merasa bingung bila konselor mengubah-ubah siasatnya sesuai dengan keadaan konseli pada fase-fase tertentu dalam proses konseling. Contoh psikologi Islam. Dewi sebagai konselor mendapatkan klien perempuan bernama Dinda. Dinda pun menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dalam konseling Islam, Dewi seharusnya memberikan nasihat, yaitu diawali dengan menyadarkan konseli agar menerima masalah dengan lapang dada dan tawakal atas keteguhan iman. Selanjutnya, menegakkan potensi tauhidnya secara benar agar yakin bahwa Allah satu-satunya tempat mengembalikan masalah dan memohon pertolongan penyelesaiannya. Metode ini dilanjutkan dengan menuntun ke arah mendekati Allah melalui amal ibadah yang dilaksanakannya dengan khusyuk, hingga pada gilirannya mereka dapat memiliki hati yang sehat dan jiwa tentram, seperangkat sifat-sifat terpuji serta dapat mencapai kehidupan bahagia. Contoh konseling psikologi positif. Misalnya seorang siswa ingin mengetahui kekuatan karakternya. Setelah di asesmen, diketahui ternyata dia mempunyai kekuatan dalam aspek love of learning. Maka akan memacu siswa untuk berpikir positif bahwa dirinya punya aset positif yang dapat terus dikembangkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan siswa menyadari kekuatan karakternya tersebut membuat dia dapat menepis keraguan akan kemampuan diri dan meyakinkan diri untuk mau berprestasi mengembangkan diri lebih baik. Contoh konseling pendekatan eklektik. Seorang siswa SMA bernama XY menaruh minat pada bidang kedokteran, namun terjadi konflik dalam diri XY. Dia ingin menjadi dokter tapi dia bingung dengan kemampuannya. Kemudian XY datang ke konselor sekolah yang telah profesional. Selama proses konseling, konseli bercerita tentang konflik dalam dirinya, yaitu tentang bakat dan minat di bidang kedokteran. Dari analisis, XY ternyata juga fobia terhadap darah dan ia tidak berani mengungkapkan keinginannya pada orang tuanya karena orang tua menginginkan XY melanjutkan usaha keluarga di bidang perdagangan. Untuk memecahkan masalah tersebut, konselor menggunakan pendekatan train and factor, behavioristik, dan konseling keluarga. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah contoh dari psikologi Islam dengan psikologi positif yang diperankan oleh Sabarudin. Ya, selamat datang
teman. Ya, ada apa ini datang ke sini, ada apa? Saya mau konsul mengenai masalah saya, Pak. Masalahnya itu dengan rekan kerja saya. Nah, ceritanya itu akhir-akhir ini sikap rekan kerja saya itu agak berubah kepada saya. Padahal dahulunya awal-awal bekerja sama dengan dia itu bekerja bersama dengan dia itu padahal baik-baik aja. Akhir-akhir ini aja ada perubahan sikap kepada saya. Nah, gitu. Nah, terus apa ya, perubahannya itu kayak dia itu kayak mencari kesalahan saya gitu. Padahal kalau misalnya dia merintah atau kasih tugas kepada saya, itu sudah saya selesaikan dengan baik, bagaimana seharusnya pekerjaan itu terselesaikan. Nah, entah kenapa kerja saya ini selalu saja mencari kesalahan saya. Nah, yang mau saya cari solusinya itu gimana sih harusnya saya bersikap kepada rekan kerja saya itu. Kan anggapannya kalau terus menerus begitu, anggapannya itu saya makan hati dan bertanya-tanya kok rekan kerja saya gini, padahal saya sudah bertingkah baik sama dia. Masalah makan hati ternyata. Iya, gitu aja sih. Iya. Itu umum terjadi di masyarakat sebenarnya. Iya sih. Jadi kalau untuk kasus kamu ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa untuk mengobati hati kamu. Cuman memang kalau masalah hati memang ini perkara rumit dan bukan hal-hal yang mudah. Tapi memang harus dijalani, karena kalau tidak dirubah ya selamanya akan menderita seperti itu. Iya sih. Secara batin dan lain sebagainya, dan bisa berpengaruh pada pekerjaan kita kalau misalnya tidak segera diobati lah istilahnya. Kalau misalnya nggak diobati ya salah satunya harus mundur gitu ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi diantaranya sebenarnya karena kalau saya dengar tadi, temanmu itu atau rekan kerjamu itu sebenarnya baik-baik aja sebelumnya, begitu ya? Iya. Nah, cuman akhir-akhir ini ada perubahan kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kalau saya lihat sebenarnya yang pertama perlu dipahami itu teman kita dulu. Bisa jadi teman kita itu atau rekan kerja kita itu mungkin pas akhir-akhir ini lagi ada masalah. Jadi sehingga berpengaruh pada kesehariannya, kelakuannya. Jadi membuat orang lain pusing gara-gara dia, karena memang si rekan kerja kita ini lagi pusing. Jadi bawaannya emosi aja, apa yang dilakukan oleh teman kita, temannya dianggap salah aja terus. Itu bisa jadi si teman kita ini lagi ada masalah. Nah, jadi diantaranya sebenarnya perlu kita memahami rekan kerja kita itu. Jadi karena kalau tidak dipahami, ya kayak gitu tadi, bisa jadi terjadi salah paham kita sama dia. Jadi kalau kita mengerti sebenarnya, oh teman saya ini lagi ada masalah berat, sehingga dia bawaannya emosi aja terus tiap hari. Jadi seperti itu. Dan juga sebenarnya ya ini masalah hati sih, masalah iman dan lain sebagainya. Bisa jadi Mungkin saya kurang iman ya. ya enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Cuman memang kita perlu kalau kita mengerti misalnya masalah iman, biasanya ya sedikit terobati masalah penyakit hati yang seperti itu. Misalnya kita mengerti bahwa mungkin
untuk mengobati hati nih. Jadi posisi hati kita pada saat diperlakukan hal tidak enak sama teman kita, jadi posisi hati kita itu harus mengatakan seperti inilah, kurang lebih seperti ini. Oh, mungkin Tuhan menguji saya melalui teman saya ini misalnya. Karena ya kalau tidak diuji-uji ya anggapannya Tuhan itu mau mensucikan saya dari dosa-dosa saya. Ya bisa jadi menguji saya melalui teman saya gitu. Ya, jadi bagaimana caranya sebenarnya, solusinya sebenarnya bagaimana caranya kita berpikiran positif terhadap hal-hal yang menurut kita negatif. Misalnya ada negatif yang datang ke kita, jadi bagaimana caranya kita itu berpikiran positif tentang hal-hal itu. Di antaranya ya ada yang mengatakan carilah 70 alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan orang itu, kesalahan-kesalahan orang itu. Jadi cari 70 alasan untuk membenarkan. Nah kalau tidak bisa ya kembali ke diri sendiri untuk membenarkan itu. Ya kayak gitu kurang. Jadi istilah kesimpulannya itu kita dulu yang harus introspeksi diri. Ya. Atau memang ya seperti itu tadi. Jadi mungkin memang kita benar-benar salah, cuman kita nggak tahu. Atau kita nggak nyadar kalau kita salah, sehingga ya sebenarnya kita yang bermasalah sebenarnya. Istilahnya itu semut di batu yang hitam di malam yang gelap gitu. Luar biasa ternyata. Jadi ya kayak gitulah. Ya sedikit ada pencerahan lah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.